Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2489-2491 Bab 2489, The End of the Ghost Prison. Kentut. Gu Yue langsung meledak dan berkata dengan marah, melihat orang tua itu dipukuli membuatmu bahagia. Bagaimana orang tua itu mengumpulkan semua murid yang berhati serigala ini? Benar-benar buruk. Kaisar hantu darah gila menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan ekspresi polos di wajahnya. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda ingin membersihkan pintu, sekarang Anda tidak bisa menang dan menyalahkan saya. Kamu. Gu Yue kehabisan napas, dan berkata dengan marah, ketika saya tidak mengatakan itu selalu baik-baik saja, jangan datang untuk membantu orang tua itu. Bagus, bagus. Kaisar hantu darah gila itu menghela nafas, melintas, dan datang ke Gu Yue. Gila. Gila darah, kamu juga datang untuk menghentikanku. Wajah Kaisar hantu yang jatuh berubah total, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar hantu darah gila juga akan datang ke sini. Dan melihatnya seperti ini, darah gila telah bersembunyi di kegelapan sebelumnya, jelas direncanakan sebelumnya. Jangan menghentikan kamu dari menghalangi siapapun. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, tetapi kamu tidak mendengarkan. Aku tidak bisa mengabaikan tindakan gila-gilaan membunuh guru. Kata Kaisar hantu darah gila dengan dingin. Darah gila, sekarang bukan zaman yang lama seperti Gu Yue. Bukankah kita akan lebih bebas jika kita membunuhnya? Mengapa kamu melawan aku? Valen Ghost Emperor berteriak dengan marah. Jejak penghinaan melintas di mata Kaisar hantu darah gila, dan dia dengan sarkastik berkata, jika kamu jatuh ke langit, jangan memaksakan dirimu padaku. Kaisar ini tidak tahu malu seperti kamu. Jangan menambahkan perbuatan jahat dari pembunuhan Tuan ke Kaisar Kyushu. Di atas keluarga. Mata Kaisar hantu yang jatuh itu merah, dan dia meraung, karena kamu juga menghalangi aku, jangan salahkan Kaisar ini karena membunuhku bersamamu. Domain racun darah. Dengan teriakan keras, ruang berwarna darah di sekitar Kaisar hantu yang jatuh melepaskan badai berwarna darah yang menutupi langit dan matahari, dan menyapu ke arah Kaisar hantu darah gila. Aku tidak tahu ampas pertobatan, apa gunanya menjagamu? Niat membunuh yang tajam muncul di mata Kaisar hantu darah gila, ia membalik tangannya dan merobohkan pisau panjang perunggu berkarat, diisi dengan kekuatan spiritual, dan membantingnya. Seiring dengan pisau panjang perunggu yang terpotong, awan cahaya biru membumbung ke langit dan menghantam badai berdarah. Ledakan. Setelah suara ledakan, King Guang menerobos badai berdarah dan membombardir domain racun darah. Domain racun darah itu langsung pecah melalui lubang besar dan hampir runtuh. Sisa-sisa senjata peri. Hati Kaisar hantu yang jatuh tenggelam ke dasar, wajahnya terkejut. Penatua perunggu di tangan darah gila terlalu menakutkan. Mampu hampir menghancurkan domain racun darah seseorang dengan satu pukulan jelas bukan kekuatan yang bisa dilakukan oleh senjata sihir biasa, hanya sisa-sisa senjata peri yang bisa memiliki kemampuan. Ya, kamu memiliki penglihatan. Ekspresi Kaisar hantu darah gila sangat acuh tak acuh, dan begitu suaranya jatuh, dia memotong lagi. Ada suara keras lain, dan domain racun darah benar-benar runtuh dan berubah menjadi tidak ada. Engah. Kaisar hantu yang jatuh membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah, napasnya dengan cepat melemah. Tidak hanya reaksi yang ditimbulkan oleh penghancuran domain keracunan darah, tetapi juga reaksi yang kuat yang disebabkan oleh darah gila yang jatuh yang sebelumnya digunakan. Di bawah tekanan ganda, Kaisar hantu yang jatuh tidak bisa lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Kaisar hantu yang jatuh tahu bahwa dia tidak bisa memiliki kehidupan hari ini, dan dia meraung marah, tubuhnya bercahaya dengan darah yang mempesona, dan dia mulai membakar jiwanya. Domain racun darah yang telah runtuh dilepaskan lagi, dan semakin meningkat. Ruang berdarah besar dengan cepat menyelimuti Kaisar hantu darah gila dan Gu Yue. Yah, dia akan meledak di domain mendalam, dan bunuh dia dengan cepat. Gu Yue berteriak keras. Peledakan diri domain mendalam mengacu pada penggunaan ruang domain mendalam untuk menjebak musuh, dan kemudian memberikan kekuatan spiritual yang besar untuk membuat ruang ini langsung meledak dan runtuh. Akibatnya, musuh yang terperangkap dalam domain mendalam akan menderita kerusakan hebat. Bahkan seorang pembudidaya puncak Mahayana yang telah sepenuhnya menguasai kekuatan magis dari alam yang mendalam, secara paksa melakukan trik ini, akan menyebabkan tubuh menderita serangan balik yang kuat, meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Belum lagi Valen Ghost Emperor yang hanya menguasai setengah langkah dari domain mendalam. Kaisar hantu yang jatuh hampir tidak dapat memenuhi persyaratan menggunakan kekuatan magis ini dengan membakar darahnya dan bahkan jiwanya. Setelah pukulan ini, dia harus dihancurkan sepenuhnya. Saya melihat bahwa ruang berwarna darah itu terus-menerus terdistorsi dan berubah, dan energi manik berfluktuasi di ruang itu. Gu Yue dipaksa untuk berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan mencoba yang terbaik untuk membuka domain api mayat untuk bertahan melawan ruang berwarna darah yang terus-menerus terkikis. Cih.
Kaisar hantu darah gila menamparkan bibirnya, dia mencium aroma ancaman itu, dan ketika dia akan mendesak pisau panjang perunggu itu ke tangannya, pisau panjang itu dilepaskan dan berubah menjadi langit yang penuh dengan pisau cahaya biru, yang mencakup ratusan mil. Gu Yue dan Kaisar hantu darah gila secara bersamaan menggunakan kekuatan misterius dari alam mendalam untuk meningkatkan kekuatan pertahanan masing-masing alam mendalam mereka hingga batas sama dengan. Selain itu, Gu Yue juga mengorbankan mangkuk emas untuk menanamkan kekuatan spiritual. Mangkuk emas melonjak ke ukuran gunung raksasa, menutupi dirinya sendiri dan Kaisar hantu darah gila. Kaisar hantu darah gila juga melemparkan jaring raksasa perak ke dalam kekuatan spiritual, dan jaring raksasa segera berubah menjadi topeng perak, dan menambahkan lapisan pertahanan. Mati. Mati untukku. Mengikuti raungan gila Kaisar hantu yang jatuh. Domain racun darah bengkok akhirnya meledak. Ledakan. Pada saat ini, sepertinya langit telah jatuh. Darah cemerlang naik dari pusat penjara hantu, dan terus menyebar dari pusat keluar. Dimanapun itu lewat, seperti membakar gunung dan mendidih lautan, semua bangunan, gunung, batu, dan bahkan tanah langsung dihancurkan. Dalam sekejap, darah menutupi jutaan mil, dan seluruh penjara hantu tertutup. Langit menjadi berdarah, seolah-olah bencana alam hari terakhir telah datang. Hampir semua biksu di penjara hantu terbunuh oleh darah dan cahaya, dan tubuh mereka berubah menjadi bubuk. Penjara hantu besar, di musim gugur penghancuran diri kekaisaran hantu yang mendalam, langsung tidak ada lagi, dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat kaisar hantu yang jatuh menggunakan domain yang mendalam untuk meledak, Landen Sen, yang sudah ratusan ribu mil jauhnya dari rumah penguasa kota, melihat ancaman di muka. Tidak. Dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat, kaisar hantu yang jatuh mungkin ingin meledakkan dirinya sendiri, kita akan bertahan dengan cepat. Rambut dingin Landen Sen berdiri. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan dan menghindari terpengaruh oleh akibat ledakan. Es dan api Gunung Liangyi. Landen Sen buru-buru menyiapkan gunung es dan api dan berdiri di depannya. Dua gunung besar setinggi 5 hingga 6.000 meter berdiri di depan mereka bertiga, dan Landen Sen melakukan yang terbaik untuk membebaskan Hun Yuan dan menyelimuti dirinya, Liu Yunmeng dan Ouyang Changfeng. Landen Sen masih merasa tidak aman, jadi dia mengorbankan perisai ilahi Hun Yuan. Meskipun ada sedikit celah pada permukaan perisai ilahi Hun Yuan, pertahanannya masih merupakan senjata sihir terkuat di antara rampasan yang dimiliki Landen Sen. Dengan 5 senjata sihir yang bisa dipakai, ia dapat mengembangkan kemampuan pertahanan yang lebih kuat. Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng juga segera mengerti dan menunjukkan kekuatan magis mereka. Tai Eight Gate Golden Lock Array. Liu Yunmeng ingin bersembunyi langsung di 9 keraguan, tetapi khawatir bahwa pertahanan Landen Sen tidak mencukupi, jadi dia hanya mengucapkan mantra pertahanan terkuat. Sebuah penghalang emas menyelimuti mereka bertiga, dan 8 rune misterius yang masih ada di sekitar penghalang. Ouyang Changfeng membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dan tangannya membentuk segel aneh. Di belakangnya ada hantu-hantu besar dengan panjang tubuh 10.000 meter, mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang besar, terbakar dengan amukan api hantu hitam dan putih. Itu menyeramkan. Hantu memasang pedang besar dan juga mengambil sikap defensif. Bab 2490, Leaving the Ghost World. Landen Sen, Liu Yunmeng, dan Ouyang Changfeng juga menggunakan upaya terbaik mereka untuk bertahan melawan kekuatan misterius penghancuran diri. Ledakan. Segala sesuatu di matanya ditutupi oleh darah yang menyilaukan. Darah dan kekuatan cahaya yang besar dan menakutkan datang, dan puncak api serta cahaya dingin menyembur keluar dari Gunung Liangyi Ice and Fire, menahan hampir setengah dari kekuatan. Setelah Liu Yunmeng mencubit arai 8 gerbang emas 8 gerbang untuk menahan nafas, itu yang pertama rusak dan runtuh. Hantu-hantu terkondensasi di belakang Ouyang Changfeng, membangun pedang panjang melawan darah, secara bertahap runtuh. Topeng cahaya yang dikondensasi Hun Yuan dalam satu roh menolak selama hampir 10 napas waktu, dan kemudian menyala dan gelap sampai runtuh. Pada akhirnya, itu benar-benar mengandalkan perisai ilahi Hun Yuan untuk menahan fluktuasi darah dan cahaya yang tersisa, dan ketiganya terkejut dan tidak terluka. Retak. Setelah perisai ilahi Hun Yuan menyelesaikan misinya, itu benar-benar hancur berkeping-keping. Oke. Risiko yang bagus. Wajah cantik Liu Yunmeng berubah pucat, dan dia menarik napas. Panggilan. Landen Sen dan Ouyang Changfeng juga diam-diam menghela nafas lega. Melihat bahwa pulau penjara hantu hancur total dan air laut mengguyur, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tercengang, dengan ketakutan yang masih ada. Seberapa kuat serangan ini memiliki efek seperti itu? Saudaraku Gu Yue. Landen Sen khawatir tentang keselamatan Gu Yue dan buru-buru melepaskan pengetahuan rohaninya untuk menyelidiki situasi pertempuran di pusat penjara hantu. Langkah terakhir kaisar hantu yang jatuh di wilayah yang mendalam meledakkan dirinya. Bahkan jika itu sekuat Gu Yue dan master dan magang dari kaisar hantu darah gila, mereka tidak bisa sepenuhnya menolaknya.
Mangkuk emas yang dikorbankan oleh Gu Yue benar-benar hancur, dan jaring perak raksasa yang dikorbankan oleh Kaisar Hantu Darah Gila juga pecah. Ruang domain mendalam yang dibuka oleh mereka berdua juga dikalahkan, dan Kaisar Hantu Darah Gila mengambil inisiatif untuk memblokir tubuh Gu Yue, menderita lebih banyak kerusakan, meneteskan darah dan pendarahan dari sudut mulutnya. Gu Yue aman dan sehat, dan tidak menderita cedera besar. Ekspresinya agak rumit, mengetahui bahwa jika Kaisar Hantu Darah Gila tidak menolak sebagian besar kerusakan untuknya sekarang, dia harus menendang kembali ke barat dengan dua kaki. Darah Gila, karena kamu sangat benci menjadi guru, mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Lagi pula, aku sudah setengah tulang tua di peti mati, bukankah lebih baik membiarkanku mati? Gu Yue mengerutkan kening. Kaisar Hantu Darah Gila itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus dingin, jika kau mati, siapa yang bisa aku keluhkan? Jangan berharap aku menyelamatkanmu lain kali. Gu Yue terdiam lama, dan berkata dengan emosi, oh, itu karena pengetahuan guru yang tidak jelas. Saat itu, beberapa orang dengan perilaku buruk dihargai dan mereka mengabaikanmu dan Hong Feng. Sekarang memikirkannya, memang aku yang salah, Darah Gila, kau. Jangan mengeluh tentang menjadi seorang guru. Kaisar Hantu Darah Gila itu mengangkat bahu dan berkata, apa gunanya ini, aku tidak bisa mengalahkanmu untuk melampiaskan, kan? Siapa yang menjadikanmu tuanku? Gu Yue sedikit malu, mengapa tidak seperti ini? Lagi pula, tulang lamaku tidak bertahan selama puluhan ribu tahun. Aku akan memberikan mantelku kepada putramu, Singsa. Bagaimana menurutmu? Kaisar Hantu Darah Gila itu berkata, lupakan saja, lihat murid macam apa yang kamu ajar. Putraku, aku akan mengajarinya sendiri. Kamu bisa hidup dan menopang hidupmu. Gu Yue sangat tertekan, berpikir bahwa Anda adalah murid saya, haruskah Anda tetap menghormati guru? Di mana ini menempatkan wajah guru? Itu memang sejarah kelam sebelumnya, dan Gu Yue pernah sangat menghormati para murid seperti Valen Heaven dan Xie Feng, tapi dia tidak berharap bahwa keduanya memiliki karakter yang buruk. Sebaliknya, itu adalah darah gila yang biasa-biasa saja sebelumnya. Sekarang dia berada di posisi tertinggi, dan karakternya tidak bisa dikatakan baik, tetapi setidaknya melihat dirinya sebagai seorang master membuat Gu Yue cukup bersyukur dan sedikit bersalah pada saat yang sama. Pada saat ini, Landen Shen, Ouyang Changfeng dan Liu Yunmeng terbang dari kejauhan. Brother Gu Yue, apakah Anda baik-baik saja? Landen Shen bertanya dengan prihatin. Kaisar hantu yang berlumuran darah dengan dingin mendengus, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa hidup dan menendang selama puluhan ribu tahun. Darah gila, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Gu Yue memutar matanya dan menoleh ke arah Landen Shen dan berkata, Shen Xiaozi, kamu baik-baik saja. Kali ini kamu benar-benar menikam seluruh Jiushu kontinen ke langit. Situasinya tidak terlalu buruk. Langit yang jatuh, orang gila itu sudah mati, dan semua beku Mahayana dari surga yang jatuh terbunuh. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Terima kasih, Brother Gu Yue, dan darah gila senior. Dua rahmat menyelamatkan jiwa, Landen Shen tidak akan pernah lupa. Landen Shen dengan hormat menyembah. Liu Yunmeng dan Ouyang Changfeng juga memberikan hadiah besar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tetapi kamu anak harus berterima kasih kepada darah gila. Dialah yang memberitahuku tentang serangan yang jatuh pada penjara hantu. Jika dia tidak menyelamatkannya tepat waktu, orang tua itu harus mengaku di sini, Gu Yuehang menghela nafas. Bahkan, sebelum pembukaan ranah rahasia Kyushu, Gu Yue sudah datang ke benua Kyushu. Bahkan, sebelum pembukaan ranah rahasia Kyushu, Gu Yue sudah datang ke benua Kyushu dan bercampur menjadi suku hantu darah kuno. Dia selalu merasa sedikit bersalah tentang darah gila di dalam hatinya, dan dia ingin berbicara panjang lebar dengan muridnya. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Hantu Darah Gila tidak memperhatikan Gu Yue sama sekali, dan menolak untuk melihatnya. Meskipun Kaisar Hantu Darah Gila jelas tidak puas, dia masih menerima Gu Yue. Selama periode waktu ini, Gu Yue sebenarnya telah makan dan minum di antara suku hantu darah kuno. Mata Landen Shen berbinar, ternyata itu berita dari Kaisar Hantu Darah Gila. Terima kasih kepada senior yang gila darah. Landen Shen dengan hormat dan penuh hormat, sekali lagi membungkuk kepada Kaisar Hantu Darah Gila. Anak laki-laki Landen Shen, untungnya kamu belum menjadi murid Gu Yue Laogui. Oh, bakat, dan keberuntunganmu begitu tinggi sehingga kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke Gu Yue Laogui sebagai tuanmu. Kurasa hantu tua ini yang ingin menjilat. Itu sebabnya kamu dipanggil teman, kan? Kaisar hantu darah gila itu tertawa kecil. Bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit? Gu Yue meniup janggutnya dan menatap. Landen Shen merasa malu untuk sementara waktu. Oke, aku tidak peduli bagaimana kamu junior berkembang, tetapi kalian tidak menjadi musuh anakku di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tangan pendek dan kejam. Kaisar hantu darah gila melirik Landen Shen dan memperingatkan. Bocah ini memiliki kualifikasi luar biasa, dan dia sangat mungkin menjadi raksasa dari 3 alam Megatron di masa depan.
Kaisar hantu darah gila tahu banyak orang, dan merasa bahwa jika Landon Sen adalah teman di masa depan, semuanya akan bahagia, dan jika itu adalah musuh, itu akan menjadi hal terburuk. Landon Sen menghela nafas dalam hatinya dan dengan cepat menggenggam tinjunya. Tidak, junior ini jelas bukan tipe orang seperti itu. Generasi yang lebih muda selalu mengingat kebaikan dari senior darah gila dan tuan muda Singsa. Aku percaya kamu. Kaisar hantu darah gila itu mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, karena masalah ini sudah selesai, aku akan kembali. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, selesaikan sendiri dan jangan ganggu aku lagi. Begitu suara itu jatuh, Kaisar hantu darah gila dengan mudah membagi celah ruang, melemparkan teknik teleportasi ruang dan pergi. Landon Sen menghela nafas bahwa Kaisar hantu darah gila ini benar-benar orang yang aneh, tetapi dia sangat mudah dan penatua yang terhormat. Muridku, membuatmu tertawa. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Landon Sen tersenyum dan berkata, Kakak Gu Yue, darah gila senior terlihat seperti ini, tetapi dia harus sangat menghormati Anda di dalam hatinya. Aku malu padanya. Gu Yue menghela nafas, dan kemudian berkata dengan wajah serius, Sen Xiaozi, sekarang setelah krisis berakhir, lebih baik bagimu untuk meninggalkan dunia hantu sesegera mungkin. Kamu memiliki senjata ajaib yang dapat memanggil peri sejati dan membelah jiwa. Tidak akan butuh waktu lama. Itu menyebar ke seluruh dunia hantu, dan pasti akan ada banyak kekuatan dunia hantu yang akan mengincarmu. Bab 2491, Congenital Soil and Light Dispersing Divine Water. Landon Sen mengerutkan kening. Memang, tidak aman untuk terus tinggal di dunia hantu. Senjata ajaib yang dapat memanggil peri sejati dari alam atas telah membangkitkan hasrat mengingini kekuatan atas alam hantu. Brother Gu Yue tahu bagaimana dunia hantu mengarah ke dunia iblis kuno. Landon Sen buru-buru bertanya, dia ingin pergi ke dunia iblis kuno untuk menghindari pusat perhatian. Tidak sulit untuk ingin pergi ke dunia iblis kuno. Tapi apakah Anda bukan seorang pembudidaya dunia roh kuno, mengapa pergi ke dunia iblis kuno? Gu Yue bertanya dengan terkejut. Sulit mengucapkan sepatah kata pun. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya dia datang ke dunia hantu tidak hanya untuk menemukan bendera api selatan, tetapi juga untuk menghindari Tuan Zhang Daoling. Karena lampu jiwa natal Landon Sen disimpan di Gunung Fangchun, segera setelah ia memasuki dunia roh kuno, Zhang Daoling dapat dengan mudah menemukan keberadaannya melalui kartu jiwa natal. Dia tidak tahu apakah Zhang Daoling baik atau buruk sampai sekarang, jadi dia tidak berani pergi ke dunia roh kuno untuk saat ini. Landon Sen tidak menyembunyikannya, dan Liu Yunmeng dan Ouyang Changfeng bukan orang luar, jadi mereka hanya mengatakan yang sebenarnya kepada Gu Yue. Ternyata menjadi seperti ini, bahwa Zhang Daoling sebenarnya. Gu Yue sedikit mengerutkan kening, mengungkapkan ekspresi serius. Saudara Gu Yue, apakah Anda tahu sesuatu? Tanya Landon Sen. Gu Yue menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu Zhang Daoling, jadi saya tidak ingin menebak. Alasan mengapa Pastor Bai Ze tidak meninggalkan dunia hantu di masa lalu adalah kemungkinan besar menjauh dari Zhang Daoling. Menurut orang tua itu, Anda menjauh dari Zhang Daoling. Seharusnya sangat bijaksana. Bukan tidak mungkin untuk melarutkan hubungan antara jiwa dan lampu jiwa kehidupan. Itu hanya membutuhkan dua hal, satu adalah tanah nafas mati, dan yang lainnya adalah air ilahi cahaya yang berbeda. Dikatakan bahwa menggabungkan kedua hal ini bersama-sama dapat disempurnakan asal mula jiwa beku, memperdalam kemurnian jiwa, dan meningkatkan fondasi jiwa. Setelah menggunakan dua hal ini untuk memurnikan jiwa, kekuatan jiwa yang Anda tinggalkan dimanapun sebelumnya tidak ada hubungannya dengan jiwa Anda yang halus. Lampu jiwa natal juga secara alami terasa bukan untuk keberadaanmu. Mata Landon Sen bersinar, dan kemudian dia berkata, saya belum pernah mendengar tentang tanah bawaan ini dan air suci yang menyebar cahaya. Kakak laki-laki, apakah saya bisa tahu di mana saya bisa menemukan dua hal ini? Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya. Bahkan aku belajar tentang keberadaan benda misterius ini dari catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bai Ze. Dikatakan bahwa tanah bawaan dan air suci yang menyebar cahaya ini adalah kekacauan. Tanah dan air digunakan untuk mengisi langit selama periode tersebut. Tapi anakmu diberkati. Setelah kenaikan Pastor Bai Ze, sebagian dari tanah bawaan ditinggalkan, cukup untuk digunakan oleh Anda dan gadis ini. Gu Yue nyengir, mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landon Sen. Ini. Terima kasih, Gu Yue. Landon Sen mengambil kotak giok, ekspresinya sangat bersemangat. Terima kasih, Gu Yue senior. Liu Yunmeng juga memberi hormat dan berterima kasih padanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tidak ada gunanya jika aku menginginkan hal ini. Sayang sekali aku hanya memiliki tanah bawaan di sini. Adapun air ilahi, kamu masih perlu menemukannya sendiri. Sen Xiaozi, ayahku Bai Ze juga mengumpulkan dua hal ini di awal. Sangat mungkin tujuannya sama dengan milikmu. Dia meninggalkan salinan naskahnya, dan ada catatan dalam naskah itu.
Sensui yang membagi telah menghilang di dunia hantu. Adalah mungkin untuk mencarinya di Sungai Setan Tongtian, di dunia iblis kuno atau tepian air yang lemah di dunia roh kuno. Terima kasih, Gu Yue karena memberitahuku. Mata Lenden Sen penuh dengan rasa terima kasih, dan dia ingat nama tempat Tongtian Mohe di benaknya. Bantu sampai akhir, jika kamu ingin pergi ke alam setan kuno, aku akan membawamu sesegera mungkin. Begitu suara itu jatuh, Gu Yue membagi celah angkasa dengan tangan kanannya, dan menggunakan teknik teleport ruang untuk memberi sinyal Lenden Sen dan yang lainnya untuk masuk. Lenden Sen dan Liu Yunmeng segera melewati celah angkasa. Sekarang penjara hantu dihancurkan, Ouyang Changfeng tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia mengikuti. Tujuan teleportasi adalah suku hantu darah kuno, karena ada arai teleportasi kelas dunia di dalam suku tersebut. Pintu masuk dunia hantu ke dunia iblis kuno adalah di ujung selatan dunia hantu. Cara tercepat adalah untuk berteleportasi ke perbatasan selatan dunia hantu melalui arai teleportasi kelas dunia. Kaisar hantu darah gila itu terlalu malas untuk menyambut mereka kali ini, dan langsung mengirim seorang penatua untuk membawa Gu Yue, Lenden Sen dan yang lainnya ke formasi teleportasi kelas dunia di klan. Singsa kebetulan keluar, bukan di klan hantu darah kuno. Sebelum pergi, Lenden Sen meminta penatua dari klan hantu darah kuno untuk memberitahu Tuan Muda Singsa, 3000 tahun kemudian, dia akan datang ke daratan 9 provinsi lagi, dan pada saat itu dia harus pergi ke perjanjian untuk membahas kekuatan magis dengan Singsa. Dengan bantuan susunan teleportasi kelas dunia, Lenden Sen dan yang lainnya meninggalkan benua Kyushu dan tiba di perairan selatan dunia hantu. Gu Yue, Lenden Sen, Liu Yunmeng, dan Ouyang Changfeng mengendarai perahu roh raksasa, dan terbang dengan cepat menuju Cakrawala Selatan. Dengan pengawalan pribadi Gu Yue, adalah wajar bahwa tidak perlu berbicara tentang keselamatan. Setelah setengah bulan, akhirnya tiba di ujung selatan dunia hantu. Pada akhirnya, matahari dan bulan gelap, dan di depan ada ruang hitam terdistorsi, seperti pusaran air, perlahan-lahan berputar. Ini adalah pintu masuk ke dunia iblis kuno. Ketika kamu melakukan antar jemput melalui antarmuka, kamu harus menggunakan kekuatan defensifmu sebanyak mungkin. Kekuatan penindasan ruang ini tidak kecil, Gu Yue mengingatkan. Brother Gu Yue, saya akan kembali ke 9 provinsi alam hantu dalam 3000 tahun. Bagaimana Anda akan bertemu saya saat itu? Aku akan bertemu secara kebetulan. Aku akan pergi, kamu jaga dirimu baik-baik. Gu Yue melambaikan tangannya dan berbalik, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan menghilang di tempat. Lenden Sen tampak serius dan membungkuk 3 kali ke arah tempat Gu Yue menghilang. Dia sangat berterima kasih kepada kakak laki-lakinya, dia tidak ingin membalasnya, dia hanya merasa malu. Sebelumnya di Fangchunsan, Zhang Daoling telah menghitung heksagram untuk dirinya sendiri. Heksagram adalah Tian Suili dan Tian Huo Ren. Yang pertama tersirat menahan diri, pengampunan dan pengampunan, jika tidak akan ada bahaya besar. Yang terakhir menyiratkan bantuan orang-orang yang mulia. Lenden Sen tidak mengampuni nyawa Leng Wushuang, dan memang menderita bahaya serius. Adapun bangsawan yang terakhir, itu adalah Gu Yue. Zhang Daoling benar, dan dia tidak tahu apakah itu kesalahan atau angka tertentu. Lenden Sen tidak ingin terlalu banyak berpikir, sekarang dia memiliki perjanjian 3000 tahun dengan Rosu. Selama 3000 tahun ini, ia harus mencapai 2 hal. Pertama, temukan air ilahi dari pendispersi cahaya, sempurnakan jiwa ilahi Anda sendiri, dan singkirkan sama sekali bahaya tersembunyi dari lampu jiwa Natal. Kedua, coba tingkatkan tingkat kultivasinya sebanyak mungkin. Dia tidak ingin pergi ke kuil Guangtian 3000 tahun kemudian, dan dia masih tidak akan dikenali oleh orang asli Tai. Kedua, ada beberapa tujuan yang tersebar. Misalnya, berlatih ke domain pedang, menemukan harta karun Tai, ini hanya dapat dilakukan secara perlahan. Lenden Sen berbalik untuk melihat Ouyang Changfeng, dan berkata, Saudara Changfeng, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke alam iblis kuno bersamaku? Ouyang Changfeng menggenggam tinjunya dan berkata, Saudara Sen, Changfeng telah membuat rencana. Sekarang penjara hantu dihancurkan, saya tidak memiliki kekhawatiran di hati saya. Sudah waktunya untuk melihat dunia luar. Tapi Changfeng terbiasa sendirian. Ketika saya pergi ke alam setan kuno, saya harus mengucapkan selamat tinggal pada Brother Sen dan Miss Liu. Lenden Sen sedikit mengangguk, tidak apa-apa. Penghancuran penjara hantu sepenuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri, yang melibatkan Ouyang Changfeng. Dia dapat menyebabkan terlalu banyak masalah. Jika dia pergi ke alam setan kuno dan memiliki beberapa perselisihan dan kemudian menindas Ouyang Changfeng, Lenden Sen akan sangat bersalah.